Kita fokus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أزغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين قدموا من الصالحين ورزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم. اللهم سهل لنا هذا الكتاب اللهم سهل لنا هذا الكتاب اللهم سهل لنا هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك فهو على كل شيء قدير. Wa iyam saskallahu baunya istiqnah permulaannya yang saska Fi'il mudhari. yang saska itu fi'il Mudhari. mudhari. Itu fathahnya domir asli ya. Yang sas aslinya di situ. Yang sas fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun. Kaknya domir mutasil kalau nempel ke fi'il jadi maf'ul. Yang sas kallahu. Nah, Allahu fa'il yang dirofakan dengan Allahu fa'il yang dirofakan bidurrin biduce durrin majrur yang kasratain. Wa iyam sas kallahu bidurrin fala kashifalahu. Nah itu fa-nya berarti robi, la-nya nafs
kafi. Kasyifa isim la yang dinasabkan dengan fathah. Lagu jar domir mutasil sebagai nasab. Fala kasyifa. Kasyifa itu di dalam tafsirnya Rofi'a. Bener ya? Rofi'a. Salah nulis ya. Nah, Mbak, enggak gitu salah nulis. Saya dua bukan roh. oh, Salah Oh, iya. ngetik, salah ngetik. iya. Harusnya roh. Coba. Tadi kasifa isim apa tuh? Mana? Fala kasifa. Oh iya, belum. Fa-nya Robito, la-nya nafil jinsi. Kalau la nafil jinsi itu artinya tidak ada, nol. Maka kebanyakan khobarnya itu jadi majrur. Kebanyakan. Sambil ngantuk dulu. Enggak ngantuk kan saya. Kasyifa itu asalnya dari isim fa'il, kasyifun. Kasab, pernah dengar kasab? Kasab. Orang yang Kasyif. mempunyai ilmu kasab. Sihir. Menghilangkan. Apa berarti? Menghilangkan Bisa kan? mencium aromanya manusia. Jadi ini orang banyak misalnya gitu, dia tahu dari aroma. Ya, takut orang semua kalau duduk sama dia. Santet. Itu namanya orang yang dibuka kasabnya oleh Allah. Ada orang dibuka kasab. Pernah terjadi ada dua orang alim silaturahmi ke beliau kiai yang sudah dibukakan kasab. Yang satu orang terhormat, terpandang, dikenal juga soleh, artinya tidak banyak dosa. Kalau yang satunya orang biasa. Tapi yang dipeluk oleh kiai ini adalah orang yang biasa. Dipeluk gitu. Pas Mustafa dipeluk. Akhirnya kata orang rumahnya, maksudnya yang biasa jagain kiai. Ya kenapa selama sama yang itu biasa, kamu sama yang ini sampai memeluk gitu. Ya, dia orang soleh, banyak berbuat dosa. Kalau ini sederhana tapi dekat. Orang kalau sudah dibuka kasar, ngeri juga. Nggak berani deket-deket, takut aromanya kecil. Baca. Iya. Tapi ada orang-orang yang berbuka kasar. Dia udah bersih banget Ustaz. Dia udah bersih banget. Iya, pasti. Karena dia peka. Kalau nggak itu dia takut diri sendiri. Iya, kan materi yang kemarin ada ini. Ada apa? Lam ya ta'ala bihi bisirrihi. Jadi ada orang yang berpegangan Allah, bihi dengan Allah, tapi bisirrihi. Jadi tidak dengan batin. Jadi dia tampilannya tampilan orang soleh gitu. Tapi aslinya enggak soleh. Kayak Quran nyebut di surat Al-Fajr, ayat berapa
Nah, iya. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 17. Ya. 17 Allah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka bawari. Kalau Al-Fajr. Ya, ayat berapa? 17 kalau 17. Kalla Fayaqulu rabbi amanna qala bukan. Yang tadi ya. amal. Kala idza dukkatil ardu Dakkan dakka. kan pertamanya ada panggilan alladzina taqaw fil bilad gitu kan. Selalu pulau pasar. kalau kita dekat Jadi dipanggil, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang taqaw itu melampaui batas ya. Biasanya diartikan iya gitu, melampaui batas. Orang-orang yang mereka melakukan atau mereka melampaui batas fil bilad, di dalam negara. Ya, faat tahu fihal fasad, maka mereka banyak tidak mengerjakan al-fasada, kerusakan, banyak kembali ke dunia. Maka mereka kebanyakan pada dunia berbuat kerusakan. Itu artinya atasnya dulu atas. Bawahnya ada wa amma idza mabtalahu. Fa ammal insan itu dulu. Amal insan. Nah, Zaman apa? dia tafsirnya. Apa? Tafsirnya insan itu apa di sini? Kafir. Iya kan? Jadi bisa dibentuk 15 ya. Nah, wa amal insanu tafsirnya al-kafiru. Kafir. Iya. Jadi yang dimaksud al-insan di sini adalah orang kafir. Kenapa dia? Idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Apabila Allah memujinya, ikhtabarahu gitu kan. Nyahnya kembali ke al-insan. Al-insan yang dimaksud adalah al-kafir, orang kafir. Nah, ini namanya ma'zaidah. Ida mabtalahu. Kalau ida itu ketemunya fiil. Jadi kalau ada huruf di situ ganggu kan ya. Nah, maka dilewat namanya huruf zaidah. Tapi fungsinya menguatkan. Apabila Tuhannya mengujinya, gitu. Kalau Allah mengujinya, fa'akramahu, lalu Allah memuliakan dia. Caranya bil mali wa ghairihi. Jadi Allah itu memuliakan dianya siapa? Al-insan ya. Al-insan dulu ya.
Walaupun ada tafsir orang kafir, tapi disebut al-insan. Jadi, nah, apabila dianya adalah Rabbu, Tuhannya menguji dia, lalu dia akromahu, memuliakan dia bil mali dengan harta, wa ghairihi dan selain harta. Terus satunya sepasang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan barang siapa ketika ibtalahu, mak enggak diartikan. Jadi apabila dia menguji, apa jenis ujiannya? Faqadara. Qadara itu takaran, yang dimaksud doyyaku. Apa itu? Sempit. Alaihi, atasnya rizqahu, rizkinya. Fayaqulu rabbi Rabbi Tuhanku ahana, sedang mengujiku. Jadi orang yang disebut al-insan, tapi yang dimaksud adalah orang kafir. Dia merasa dimuliakan oleh Allah kalau cari duitnya gampang. Dia merasa dihinakan oleh Allah kalau cari duitnya susah. Jadi menurutnya itu kayak miskin dari sononya. Benar dari sononya, tapi bisa dirubah kan ya. Jadi kalau ada orang ngakunya muslim gitu maksudnya, terus nyari duitnya gampang, terus dia bilang muliakan, Allah sedang memuliakan. Terus sebaliknya lagi segala waduh, Allah lagi menghinakan. Nah itu salah besar. Berarti masuk kategori al-insan. Yang al-insan dalam artinya di sana adalah kafir, orang kafir. Padahal yang diajarkan itu ayat berikutnya, ayat 17. Allah bukan begitu. Mirip kita kan ya, kita juga kalau duitnya lagi lancar, seakan-akan kayak Allah itu sayang sama. Tapi kalau besar susah, sampai ngukur tanah ya capek. Capek duit, capek WA, capek segala-galanya. Tapi enggak perlu. Nah, akhirnya ini ada yang tunggu. Ya kan? Kalah. Enggak gitu. Kalah tuh huruf rod. Apa itu huruf rod? Kan isinya apa? Huruf. Laisa, tidak. Jadi coba lihat di tafsirnya ada laisa al-ikroma ikromi. Mana yang benar? Laisa. Kalau laisa itu akwatnya kan. Jadi isinya rofa. Mana isinya? Akroma. Jadi bacanya rofa. Akroma. Laisa akroma. Di sini ada laisal ikromu bil ghina wal ihanatu bil fakri. Tidak begitu yang atas itu ya. Maksudnya apa? Laisa al ikromu, tidak memuliakan bil ghina dengan kaya, wal ihanatu, dan tidak merendahkan atau meremehkan.
bil fakri dengan kefa. Jadi maksud ayat yang di atas kan, yang namanya manusia kalau segala-galanya mudah itu biasanya Lagi di neraka. sayang oleh Tuhan gitu kan ya. Nah itu kalau kita ngomongnya begitu, apalagi sampai keyakinannya begitu, itu tidak tergolong muslim atau mukmin, tergolongnya al-insan yang artinya kafir. Itu tidak sering kan begitu ya. Terus lagi rancang nih berarti Allah sayang sama kita. Tapi sebetulnya nggak boleh. Jadi kemuliaan seseorang bukan karena harta. Terus kehinaan seseorang bukan karena harta. Tapi yang berlaku di masyarakatnya gitu. Ya, kita kalau berjalan sama orang yang punya mobil mewah 10 aja, jalan bareng sama kita itu merasa apa gitu kan? Disuruh-suruhkan dulu. Ya kan? Nah, jadi merasa Allah sayang kalau segala-gala lancar. Dan yang kayak itu dua. Nanti kan ya? Iya. Itu sekilas di ayat lain. Jadi kita jangan sampai mulianya kita disebabkan karena harta, dan hinanya kita disebabkan karena tidak punya salah. Itu perbuatannya orang Kafir. Tapi Quran nyebutnya al-insan. Dia kan tidak wa ammal kafiru, tetapi wa fa'amal Insan. Jadi maknanya insan yang dimaksud itu orang yang punya keyakinan bahwa kalau dirinya lagi jaya, berarti Allah lagi sayang. Kalau lagi sakit, lagi kekurangan, Allah lagi benci. Kalau ada yang model itu berarti al-kafiru gitu. Ya, terjemah ya. Ya. Tapi Allah nggak nyebut al-kafiru, yang nyebutnya al-insan. Gitu. Karena al-insan itu mahalul khata wan nisyan. Tapi ingat, manusia itu tidak salah terus, tidak benar terus. Ya kan? Kalau saya bikin analogi, tapi jangan sakit hati ya. Ini mas, supaya mudah dipahami. Yang keluar dari tubuh ayam itu kan dua ya. Kalau Ada telur, ada kayak ayam. Nah manusia itu begitu. Ada keluarnya berinya, ada keluar namanya. Nah kebanyakan kita ketika yang dikeluarin itu, yang nyembelinya itu disimpan. Kalau itu ayam, ya kan? Disimpan aja di kulkas. Ya akhirnya seluruh isinya baik. Tapi yang keluar telur ayam malah nggak diambil, malah dibuat. Gitu ya. Jadi manusia itu kadang baik, kadang tidak baik. Jadi kita harus seimbangkan. Itu kan? ya. Jadi apa alam-alam? Wa iyam sas kalau dikirim. Tadi ngomongin yang sas ya, itu ini huruf syarat. Yang sas itu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun.
Kaknya domir mutasil sebagai maklum qadar, jadi Allahu fa'il. Bidurin di huruf durin. Yang dimaksud durin itu balain, amarodin, afakrin. Jadi 3. Jika Allah menyentuhmu, yang sas itu menyentuh ya. Kalau menyentuh lama apa sebentar? Sebentar. Jika Allah menyentuhmu bidurin, durin yang dimaksud adalah balain, amarodin, afakrin. Berarti jika Allah menyentuhmu dengan bencana, sama itu. Kemudian sakit, amarodin, sakit. Terus fakrin, wafakrin, miskinan. Satu usahanya. Nah, jika Allah menyentuhmu dengan bidurin, dengan bala seperti sakit, fakir, fala kasyifa lahu. Kasyifa itu apa? Dia tafsirnya Rofi'ah. Rofi'ah itu apa? Mengangkat. Yang mengangkat. Rofi'ah lahu illa huwa wa iyam saska bukhairi. Jadi kalau diartikan, jika Allah menimpakan kepadamu bidurin dengan sesuatu yang tidak cocok gitu kan. Contohnya terus durin yang dimaksud itu balain, amarodin, sakit, kemudian fakir. Wala kasyifa, maka tidak ada yang mengangkat. Kasyifa itu isim fa'il ya, jadi artinya yang pelaku. Tidak ada yang mengangkat. Jadi kasyifa itu maknanya rofi, membuka atau mengangkat. Lalu dengan ya illa huwa, kecuali Allah. Jadi kalau kita disentuh penyakit itu disentuh ya, jadi nggak lama aslinya. Kenapa jadi lama? Kira-kira kenapa jadi lama? Nama ketika kita sakit jadi lama gitu. Padahal di sini kalimatnya yang sas. Yang sas itu nyentuh doang. Jadi mana nyentuhnya apa kira-kira? Sehat sama sakit itu lama. Lama sehatnya. Jadi saking jarangnya sehingga Allah sebut apa tadi? Menyentuh. Kasyifa. Menyentuh. Kalau kasyifa, maka tidak ada yang mengangkat lahu terhadapnya, jadi terhadap Penyakit bala, sakit atau fakir. Padahal fakir juga menyentuh. Ya, menyentuh. Nah, maka tidak ada yang mengangkat baginya illa hanya dia, Allah. Dua, dia adalah wa iyam saska wa iyam saska, dan jika
dia menyentuh bi khairin dengan kebaikan, kebalikan tadi. Orang kalau ditakdirkan untung, walaupun hujan gede untung, jualan es. Jualan es kan begitu keluar hujan balik lagi. Dia akan tetap keluar. Kalau memang dia mau diuntungkan oleh Allah, ya dia mau untung. Kenapa? Tidak ada yang bisa. Illa huwa dari dia. Dan jika dia menyentuhmu bi khairin dengan kebaikan, seperti kasih hati sehat, wagina dan kaya, bahwa maka itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu qadir. Kuasa. Allah Maha berkuasa. Ada campur ngantuk. Tapi insya Allah ya nyasa. Balik lagi. Ya lebih jelas. Wa iyam sasqallahu biduri, dan jika Allah menyentuhmu biduri dengan sesuatu yang tidak cocok, itu seperti balai, seperti kefakiran, tiba-tiba habis. Terus Sakit. Kafarin wala kasyifa, maka tidak ada yang rofi yang mengangkat lagu pada dia, illa kecuali dianya Allah. Gitu. Ya paham kan sebenarnya? Kira-kira angkatnya mendadak kan? Kira-kira ya enggak, kita yang masuk wilayah, yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diangkat itu siapa? Orang yang bertakwa. Gitu kan? Orang kalau bertakwa, kesulitannya diberikan jalan keluar. Gitu kan? Kalau nggak takwa nggak bisa. Terus apa lagi? Sodako itu tulang, menggalah. Gitu. Jadi tidak menunggu dia ya. Ada orang menunggu dia, jadi nggak masuk kriteria. Tapi kalau dia ketika disentuh dengan penyakit, dengan kefakiran, dia yakin tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah, kecuali dia. Ya berarti dia kayak ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa artinya? Hanya dengan berzikir. Ya. Ingatlah. Bidzikrillah, dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Benar nggak? Kalau mengingat Allah hati tenang. Ragu-ragu. Kalau duit banyak hati tenang, benar nggak? Nyaman. Duit banyak hati tenang. Apa maksudnya? Ala tatma'in, ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu sebetulnya apa? Kenapa kalau mengingat Allah hati menjadi tenang? Jadi segala sesuatu urusan ketika diserahkan kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan. Gitu. Maknanya bisa kita pikiran, bisa tuh pikiran. Kenapa nanti itu bisa menimbulkan mengantuk? Orang kalau mengingat Allah tidak ada orang yang ucapannya itu mengeluhkan. Makanya kemarin saya pernah jelasin itu nanti dilihat ya. Sekilas dulu turun dilihat ya. Ada sikut da'imun ma'ahud qalbun qanun. Udah kan ya? Belum.
Sikun itu artinya jujur. Yakmin itu yang tetap. Ya. Jujur yang tetap. Ma'ahu bersamanya. Nyanya kemana? Allah. Sikun daimu. Oh. Kejujuran. Kejujuran atau jujur yang tetap. Ma'ahu bersama jujur yang tetap itu terdapat qalbun qanid. Terdapat hati yang tenang. Jadi kalau kita jujur, itu di dalam kejujuran itu ada hati yang tenang. Apa maksudnya rodin bil ismati? Ini langsung contoh. Ridho dengan pembagian Allah. Nah, kemudian bawahnya itu ada bil lisani satu, wal yadi, wal aini, wal qalbi. Empat. Orang disebut rodin bil ismati, pasrah dengan pembagian dari Allah itu empat. Kelihatan dari mulutnya, kelihatan dari tangannya, kelihatan dari matanya, kelihatan dari hatinya. Kalau empat itu ada di kita nggak bakal bisa tenang. Makanya sirkul lisani awal lisan. Kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Orang kalau pengen bahagia berarti diawali dengan sirkul lisan. Jujur ucapannya, jujur ucapan, tulisannya, jujur ucapan. Berat nggak? Berat. Berat. Dan jujur lisan itu awal usaha, awal dari kebahagiaan. Orang kalau udah jujur itu calon bahagia. Orang kalau udah jujur calon sengsara. Berarti sudah dikelompokkan dulu kalau kayak gitu. Mudah. Sudah dikelompokkan dari sekarang. Lisan. Kemudian waliyadi, tangan. Tangannya tuh cuma bisa meminta, tidak bisa memberi. Padahal memberi kepada orang yang lagi itu as-sa'il. Orang yang minta-minta itu adalah hadiyatullahi azza wa jalla. Hadiah dari Allah azza wa jalla. Seperti peminta. Pagi-pagi ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Kau langsung buru-buru karena pagi-pagi. Pas dibuka ternyata pengemis. Tutup lagi nggak pintunya? Maaf. Padahal as-sa'ilu hadiyatullah. Peminta-minta itu adalah hadiah dari Allah. Tapi masih berat ya. Kalau kita kedatangan peminta-minta itu harus senang. Tangan, di tangannya senang memberi. Terus wal aini, apa ain? Mata. Dari mata. Orang kelihatan bahagia itu dari mata. Jadi matanya gimana? Idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu alaika. Jadi orang bisa kelihatan pasrah, ridho kepada Allah, kelihatan dari lisannya, dari tangannya, Dari mata. dari mata. Bagaimana matanya? Idza laqaita, apabila kau bertemu ahadan dengan seseorang minanasi dari manusia, ra'aita, maka engkau diperintah untuk melihat
al-fadla, keutamaan. Jadi diperintah ya Allah, idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla. Paham nggak sampai sini? Apabila kau bertemu dengan seseorang, yang seseorang itu bagian dari manusia, bukan bagian dari yang lain, ra'aita, kau harus melihat al-fadla, kelebihan atau keutamaan, lahu baginya, aleka, di atas kita, daripada kita. Pernah nggak kita minta doa sama anak? Kembali Doain kan. yang doain anak apa kita? Jadi kita tuh harus belajar bahwa itu sedikit dosanya. Jadi kalau kita minta doa itu kemungkinan seperti kabulnya dari anak. Gitu. Makanya tadi idza laqaita, apabila kau bertemu ahadan dengan seseorang, minan nasi, dari manusia, ra'aita, sungguh engkau harus melihat al-fadla, keutamaan lahu baginya, aleka, atas diri. Ini yang diajarkan oleh Syaikh Qadir ya. Jadi kalau kita lihat orang itu kebaikannya, jadi dia berbuat, itu yang disebut engkau pasti mampu melihat keutamaan. Kemudian apa itu tadi? Ain. Di matanya itu tidak betah melihat kebaikan orang lain. Jadi perasaannya yang baik hanya dia. Nah, orang yang seperti itu tidak bisa rodin bil kismat. Dia tidak akan bisa ridho dengan ketetapan Allah. Dan yang terakhirnya wal qalbi, hati. Orang kalau ngomongin hati, biasanya yang di depan apa? Iri. Iri itu bahasa Quran hasud. Orang yang hasud punya salah sama, misalkan kita yang dihasuti kita ya. Orang itu berbuat salah ke kita apa ke Allah? Tiba-tiba dia itu sebel gitu melihat kita itu sebel. Cuma ngaji wae berisik misalnya. Jadi kita berbuat, orang itu berbuat salah kepada kita apa kepada Allah? Allah. Nah itu. Jadi kepada Allah, kenapa kepada Allah? Dia tidak menerima pembagian. Bahwa manusia itu sudah dibagi, saya itu sekian, yang itu beda-beda. Allah itu mahal. Jadi ketika seseorang benci sama kita, maka dia berbuat salah kepada Allah. Asakta ala Allahi fi fi'lihi. Jadi asakta, engkau berbuat salah ala Allahi, atas Allah, fi fi'lihi, dalam perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah itu tidak zalim, tidak menzalimi hambanya. Pasti hambanya akan menjadi lebih baik. Tapi kitanya yang belum percaya. Tidak anta lam tardoli mawahab. Tidak apabila anta Kamu tidak. engkau lam yardo, engkau tidak ridho li kepadaku. Tadi yang iri siapa? Orang yang hasud. Mereka tidak ridho mawahab, dengan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada dia. Maka di sini Allah balas, fajazaka Rabbi bi anzada. Fajazaka, lalu Allah membalas. Rabbi ya, fa'ilnya Rabbi. Lalu Tuhanku membalasnya. Apa bentuk balasannya?
zadani. Apa zadani? Dia Allah pasti menambah untuknya. Jadi ada orang dengki sama kita. Kenapa dia dengki? Karena dia merasa tidak diperlakukan adil oleh Allah. Nah, kemudian Allah membalas. Rabbi, Tuhanku, fajazah, membalas. Cara membalasnya bi'anzadani, dengan dia Allah menambahkan kepada dia. Kan rugi. Orang kalau dihasut dia harus senang. Kenapa? Orang yang dosa. Nah, karena Allah akan membalasnya dengan cara Rabbi Menambah. anzada, dengan cara Allah menambahkan kepada. Jadi kalau kita lagi jaya, lagi bagus, terus Allah itu gak suka, orang lain itu gak suka sama kita, kita harus senang. Kenapa? Bakal ditambah. Bi anzada, justru Allah akan menambah. Dan yang lebih pahit dari orang itu, wasadda alaika wujuhat tolak. Wasadda alaika, sadda itu artinya tertolak. Alaika, atasmu, wujuhat tolak. Wujud itu apa? Wajah. Wajah. Tolak Tolak. pencarian. Apa maksudnya? Orang kalau menghina kita, mencemooh kita, kita jangan balas. Kenapa? Kita punya keyakinan bahwa asal ta'ala Allahi fi'li. Engkau telah berbuat salah kepada Allah tentang perbuatan Allah. Apabila engkau tidak ridho kepadaku, lantar dolbi mawahaba, sesuatu yang Allah tidak ridho. Enggak ridho. Wahaba, Semua sesuatu yang Dengan nikmat. jika engkau tidak suka, berarti kan tidak ridho kepadaku, berarti akunya yang didolimi, yang dihasut. Apa itu? Wahaba, sesuatu yang Allah anugerahkan. Nah, di sini baru fajazah. Oh, maka Tuhan aku membalasmu pasti membalasmu yang dengan hasud itu dengan cara dianzadani, dengan cara dia siapa? Allah pasti menambahkan. Jadi rugi besar kalau ada orang itu kita nggak suka gitu sama dia. Waduh, rugi. Justru dia akan ditambah terus nikmatnya. Jadi kita bisa masuk rumah sakit. Jadi atau orangnya nggak suka, terus meriangan, istrinya tahu, atau ke rumah sakit. Gitu. Tapi dia memantau. Ada yang besuk. Kok besuk lagi? Ya. Ada berita bahwa dia semakin jaya, semakin sakit. tambah kuat. Iya. Makanya senang kalau kita dihasuri, senang berarti kita mau nambah apa gitu. Apa nambah ilmu gitu. Dan yang terakhirnya wasada alaika wujuhat tolak, terhalang doa. Jadi tidak tembus terang. Sadda terhalang alaika atasmu wujuhat tolak. Wujuhat tolak. Apa tolak? Pencarian. Pencarian atau permintaan. Nyambung nggak sih? Saya agak ngantuk. Ngantuknya insomnia. Ayo denger ya. Jelas ya. Yang dilakukan Ustaz, itu kalau masuk tadi kan apabila kita melihat orang itu harus melihat kembali tangannya. Itu kan ya ada
bersih ketika melihat seseorang itu kebaikan terus gitu. Itu hati kita bersih gitu. Tapi kalau kita hati kita kotor, lihat orang itu jelek. Iya. Iya. Makanya kan orang itu bisa itu dengan pembagian. Itu kan berarti orang kaya. Orang kalau ridho dengan pembagian dari Allah itu ciri orang. Nah di sini berarti kalimatnya maknanya itu orang tidak akan bisa kaya. Kelihatan dari mulutnya, dari tangannya, dari matanya, dari hatinya. Jadi kelihatan apa pertama lisan. Lisan itu awal dari kebahagiaan. Jadi kalau kita pengen bahagia, benahi lisan ini. Gitu. Karena lisan itu awal dari kebahagiaan. Lisannya gimana emang? Banyak ngeluh. Yang kedua tangannya. Padahal Allah udah ngasih tahu melalui nabinya, as-sa'ilu hadiyatun. Oh ya, ada nggak orang dapat hadiah nggak senang? Nggak Ada nggak? Ada. Dapat hadiah kok nggak senang gitu? Itu dia yang Ya, tidak kan? Tapi ada nggak orang yang kalau ada yang minta kita nggak senang? ada. Banyak malah kan. Saudara kita jauh-jauh datang kalau mau repotin, sebel kita. Padahal itu hadiah. Asa ini hadiah. Hadiah dari Allah. Cuman kita tidak tahu bahwa itu hadiah. Apa maksud hadiah Pak? Urus orang itu Allah akan urus. Nanti itu namanya hadiah. Allah ngasih tahu. Jangan pernah merasa direpotkan oleh orang. Oke, betul. Hadiah apa? Nah ini kita nggak tahu kan jenis hadiahnya seperti apa. Iya. Nah misalkan begitu kita memberi kepada orang itu, nah, tinggal tunggukan hadiahnya dipilih ya Allah. Nah, kita nggak tahu seperti apa. Ya. Yang jelas Nabi nggak bakal bohong. Ini kan hadis as-sa'il. Nah tadi Ustaz ngomong wal ain di sini kan kenapa orang kelihatan tidak bakal kaya dari matanya? Karena matanya hanya bisa melihat kebaikan dirinya, tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Makanya gimana caranya? Lihat orang lain kebaikannya. Itu kata Sabi Qadir. Jadi kalau kau lihat orang lain, lihat kebaikan. Orang lain datang, masih tahu, dia itu ini gitu kan. Nah, jangan. Kita harus punya prinsip manusia itu jadi seperti kayak ayam. Dan analogi tapi ya nanti malah kita merasa gimana. Jadi ayam itu kan ada yang keluar dari buburnya telur, ada juga ayam. Ya, manusia itu pasti adanya belinya, adanya naminya. Gitu. Kadang orang itu malah ngambil yang ayamnya. Harusnya telurnya kan yang dimasukin ke kulkas. Malah ayamnya masukin ke kulkas biar awet. Ya kan kita kalau sebel sama orang awet atau sebentar. Awet. Berarti ayam masukin ke kulkas. Ya kemana-mana jadinya. Aroma. Jadi manusia itu pasti dua. Makanya kau jangan merasa semua orang senang pada kita. Pasti ada yang gak suka. Ketika ketemu sama yang gak suka, dia alamiah gitu. Ya beginilah. Pasti ada yang senang, pasti ada yang gak senang. Jangan pikiran. Kalau mati dulu, jangan terlalu. Dia tadi betul. Iya. Makanya saya pikirin gitu. Tadi kita belajar gitu kan yang melihat orang tuh yang jalan. Kata orang begini begitu ya tentang seseorang. Kita jangan. Pasti dia punya dua macam itu. Ya, pasti dua macam. Ada orang enggak sih itu baik terus ya karena belum dibuka oleh orang. Pasti itu dua itu ada. Cuma bergiliran.
dilapisi oleh Allah itu, padahal keluarnya sama dari situ. Makanya orang kalau gak ngaji gak bisa jadi baik. Hanya dua orang yang bisa baik kata Nabi. Satu orang yang ngajar, yang kedua orang yang belajar. Itu yang bakal bisa jadi baik. Ikuti aja, jadi jangan gini. Kata Nabi ada dua orang yang bakal baik gitu. Selain itu gak bakal bisa baik ya. Satu orang yang ngajar, yang kedua orang yang belajar. Jangan kamu diikuti orang yang belajar ini gak gitu. Ikuti aja, nanti Allah yang membentuk. Ya, kayak sholat duha gitu. Duha aja, nanti Allah yang bikin lancar rezeki. Jangan udah sholat duha terus semua ya Allah lancarkan rezeki. Ya ini namanya Allah berlebihan. Ya, kalau sudah duha udah aja gitu. Kalau doa ya doa duha. Dicampur cerita sama. Bahasa Indonesia nambah dia cerita. Kayak gitu ya. Jadi empat macam orang itu bisa ridho, bisa kaya. Orang kaya kan nggak butuh ya. Kaya yang sesungguhnya ini yang butuh. Bukan kaya orang. Kata orang itu dia kaya, padahal dalamnya sengsara. Dan itu. Kalau yang ini nih, asadda alaika wujuha tolabin, ini Yang mana? yang terakhir tuh asadda. Jadi tertolak atasmu wajah-wajah pencarian dalam apa ini? Oh ini. Asadda alaika wujuha tolabin. Yang bawah. Iya. Apanya yang tanyain Pak? Itu pencarian, maksudnya pencarian apa itu? Bukan pencarian, Permintaan. Doa. Iya, sadda itu terhalang, tertolak. Alaika atas. Apa yang tertolak? Wujuhat tolak. Jadi orang yang dengki ini gitu. Iya, orang yang dengki. Jadi orang dengki itu bahaya pada diri kan. Menguntungkan bagian didengkinya, yang didengkinya bisa datang, bisa jadi, kita dibenci. Senang kenapa? Nikmat-nikmat yang sekarang saya punya bakal dilipat oleh Allah. Terus yang bencinya itu, dia doa-doanya tertolak. Sadda alaika wujuhan tolak. Jadi rugi banget. Orang kalau tahu kenapa saya harus ini, kenapa saya harus ini gitu, karena nggak ada untung. Dari pertama itu nggak ada untung. Dia berbuat salah kepada Allah. Kenapa? Dia tidak ridho kalau temannya maju, temannya sukses. Padahal kesuksesan itu Allah bantu. Cuman mungkin kita belum sampai itu, saking jauhnya. Begitu udah deket, nggak keraih, dia keraih, Allah hadirkan orang yang nyakiti. Kitanya malah marah-marah, jauh lagi. Ada Allah tuh sayang kan? Sayang dulu apa cinta dulu? Sayang. Benar. Sayang dulu apa cinta dulu? Paling susah bergaul dengan orang yang tidak butuh. Paling susah. Contoh, ada teman kita butuh duit, punya duit nggak? Punya, berapa? Punya 10 juta, ada. Tapi kamu kesini mau nggak? Saya ATM kosong, adanya cash. Datang nggak orang itu? Datang nggak? Orang itu WA ke kita, punya duit cash, saya lagi butuh 1 juta. Ada, tapi uang cash. Tapi saya lagi sakit perut, kalau saya kesana kayaknya nggak enak badannya. Bisa nggak kesini? Pasti nggak kesini. Iya. Kenapa? Dia butuh. Jadi paling gampang menjalin hubungan dengan yang butuh.
Nah kalau Allah itu nggak butuh, Allah tuh nggak butuh kita. Jadi sulit untuk gabung, untuk nyambung dengan Allah sulit. Karena Allah yang nggak butuh. Tapi Allah punya cinta. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cuma punya cinta. Nah, bagaimana cara kita meraih cintanya Allah? Ya innallaha yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang baik. Itu siapa yang ngasih tahu? Allah. Saya tuh cinta sama yang baik. Enggak bilang Allah, saya tuh butuh kalian. Enggak. Kalau Allah bilang aku butuh kalian, enak. Enak karena Allah yang butuh kita. Tapi Allah enggak butuh. Itu yang butuh kita. Wa antumul fuqara. Kalian itu susah. butuh gitu. Kalian yang butuh bukan Allah. Makanya harusnya kita itu gampang disambungin sama Allah ya. Nyambungin ya. Gitu lah. Jadi doa kita tertolak percuma. Apa ya? Habis waktu. Jadi gimana agar doa tidak tertolak? Gitu. Kayaknya biasa gitu. Nyambungan ya. Ada yang tanya enggak? Jadi ingat tuh 4 itu. Lisan, Tangan, mata, hati. orang kelihatan ini bakal jadi orang kaya. Kalau 4-4-nya itu nggak ada di kita, ya, nggak ada. Jadi mulutnya ngeluh, tangannya begini. Kita tuh memberi enak sama yang bisa membalikin, apa enak yang tidak bisa membalikin. Yang bisa ngebalikin ya. Itu kalau memberi itu maunya yang biar dia bisa membalikin, apa yang nggak bisa membalikin. Yang bisa ngembaliin. Iya kan, biasanya kita memberi itu Biasanya ngembaliin. yang dianya bisa membalik. Kalau kita memberi kepada orang yang bisa membalikkan, ya pas-pasan. Pak Teguh hajatan, terus saya datang, Pak Teguh, ini aku nitip kentang 1 kintal. Seneng nggak? Senang. Seneng. Terus kapan kita balikin? Nanti kalau saya hajat. Kayak begitu saya hajat, Pak Teguh datang bawakan. Kan ini sebagai tanda terima kasih dulu saya. Oh iya, berapa ini? 75 kilo. Padahal tadinya berapa? Semintal 100 kilo. Apa jawabnya? Kurang. Kurang. Ya harganya udah beda kan. Dulu sama sekarang. Nah itu kalau sama manusia. Kalau sama yang butuh. Nah, kalau sama Allah Ditambah. ya udah diobrol. Tapi kita nggak percaya aneh. Iya ya. Goib maksudnya. Iya. Nggak kelihatan. Iya. Nah itu Pak, saya tuh selalu ngomongin kontrol air karvel. Sungguh kau pasti mampu melihat keuntungan dunia, kebaikan dunia. Siapa mereka? Orang yang diam mulutnya. Gitu. Orang yang diam. Sekarang kan lebih canggih ya, mau nyuci tinggal ceprek gitu kan, nyuci sendiri tuh enak. Ya pengen air panas lagi colok, ceprek, mantap. Ya, tapi mulut kita saat cek gitu kan, panas kering gitu. Susah ya caranya itu. Itu yang mulut gak bakal bisa kaya. Ya tidak rodin bil kismati. Gak bakal bisa. Berarti ini berlaku sama keluarga kita sendiri juga ya? Iya, maksudnya Anak, istri gitu. Jadi kan
Kan pertama yang diutamakan keluarga. Sholat kita kan salamnya ke kanan dulu kan. Ya. Kanan itu keluar. Kalau keluarga udah, kalau orang lain dulu, keluarga pasti nggak bisa. Jadi rumusnya keluarga dulu. Kalau keluarganya bisa, nanti Allah mudahkan untuk yang lain. Tapi kalau untuk yang lain dulu, Allah persulit untuk keluarga. Hanya terjadi malapetaka. Iya. Banyak kan. Kalau ditelepon orang lain sama, apalagi mau ngomong Quran. Iya kan. Tapi kalau ditelepon oleh orang sendiri, yang pasti merugikan kita. Yang biasanya kita terima. Langsung wah iya kan. Telepon orang tahu saya sibuk. Telepon. Padahal dia penting. Ada yang penting yang mau diomongin, tapi kita menutup diri. Pasti betul. Kita suka melakukannya nggak sadar. Siap. Sebab ini keliling dong, keliling. Tidak keliling kan tidak. Kalau hadiahnya itu datang terus menerus mau tidak? Nah, sekarang gini, kalau Ustaz tadi pagi dapat hadiah sepeda, tadi di WA, kan ada di mana? Di Domin, ada apa? Itu motor udah datang di rumah, senang ya? Begitu habis sholat subuh ada lagi yang WA, kan cuma di mobil di showroom, dan dia Kalau ibadah kan itu kan hanya melihat dari ini dari materi ini. Jadi apabila Allah memberikan hadiah kepada kita, memang nggak kita tapi senang gitu. Nah, itu kan di dalam penilaian motor, mobil kan orang kan tidak akan melihat hadiah itu apa sih hadiah yang Allah berikan gitu. Jadi itu ada yang butuh ke kita datang gitu kan ya. makanya ini, jadi kan ada orang yang mampu melihat kebaikan kita, kontrol kalau pada dunia itu yang dimaksudkan. Kalau orang sudah bisa melihat kebaikan dunia, ketika saudara kita datang itu sesuatu sama kita, maka kita akan lihat itu hadiah. Udah di WA kan kita sudah tahu dia datangnya mau ngapain itu sudah tahu, karena dia WA dulu kan. Terus dia muncul tuh di depan kita, nah muka kita tuh semua apa ganteng. Iya kan? Kalau kita bisa melihat bahwa ini hadiah dari Allah, kita senang. Ya kan sini duduk, ngopi dulu, gampang itu nanti pulangnya. Ya kan, malah nyuruh istri kita kasih sana. Sebel saya nggak mau lihat. As-sa'ilu hadiyatul. Kita belum merasa bahwa itu teh hadiah. As-sa'ilu hadiyatul. Itu kan ketika diberi Allah